Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 paralel 3 OAK. Di sini akan mempresentasikan untuk tugas proyek akhir, di mana kami sudah menggunakan program assembly 32 bit untuk menghitung luas segitiga. Dan di sini untuk program 32 bit pada simulator Davis yang sudah pernah kita buat pada proyek sesi pra-UTS. Dan di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri dan Naditya, lalu ada Zaki Apian dan juga Muhammad Abdillah Muklis. Oke, langsung saja. Untuk gambaran program dan juga source code-nya, di sini sudah saya buat dan sudah saya tampilkan. Dan di sini untuk program ini sendiri itu bertujuan untuk menghitung luas segitiga, yang dimana kita tahu dalam menghitung luas segitiga itu menggunakan rumus alas kali tinggi dibagi dua. Dan ada beberapa instruksi utama yang kita masukkan. Yang pertama adalah move, yang dimana move ini berfungsi untuk memuat nilai alas dan tinggi ke dalam register. Lalu ada imol yang mengalihkan register EX dan register EBX, yang dimana itu akan menjadi alas kali tingginya nanti. Lalu IDIF di mana itu akan nantinya membagi hasil dengan dua untuk mendapatkan luas dari segitiga nantinya. Oke. Nah, ini seperti saya mention tadi sebelumnya, ada beberapa register yang saya gunakan, di mana register-register ini memiliki fungsi masing-masing di dalam program assembly ini untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama adalah register X, di mana register ini berfungsi sebagai akumulator utamanya nanti, yang dimana maksudnya adalah menyimpan nilai alas. Misalkan di sini kita taruh 16 ya, dia akan menampung hasil perkalian imul juga dan juga menyimpan hasil akhir di mana nantinya akan muncul setelah operasi pembagian. Nah, lalu selanjutnya ada register untuk EBX yang nanti akan menyimpan nilai tingginya dan akan kita taruh misalkan di sini angka 8 ya untuk nilai tingginya, dan akan digunakan kembali sebagai operan dalam IMO ataupun juga sebagai pembagian di dalam IDIF. Oke. Lalu berikutnya ada register EDX yang dimana eh, sebelum instruksi IDIF ini akan mencegah overflow. Jadi setelah pembagian, EDX nanti akan menyimpan sisa hasil baginya. Lalu nilai EDX ini akan selalu sama dengan nol, yang menandakan hasil bagi itu genap. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mode pengalamatan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut addressing mode yang diimplementasikan dalam program assembly luas segitiga ini. Jadi, addressing mode sendiri adalah cara sebuah instruksi assembly menentukan di mana letak operan atau data yang akan diproses. Nah, sederhananya, addressing mode ini menjawab pertanyaan dari mana CPU mengambil nilai yang akan digunakan dalam instruksi ini. Nah, dalam program kami itu terdapat dua mode pengalamatan yang digunakan, yaitu yang pertama immediate addressing mode dan register register addressing mode. Jadi kalau immediate addressing mode itu dia pada mode ini tuh dia nilai operannya tuh sudah langsung tertanam di dalam instruksi itu sendiri. Dan register lain nilainya itu sudah tersedia langsung saat instruksi dibaca. Kemudian kalau register addressing dia eh, pada mode ini tuh operannya itu yang diambil langsung dari register CPU, jadi bukan dari memori utama. Nah, register adalah metode tempat penyimpanan data yang berada di dalam prosesor itu sendiri. Nah, sehingga aksesnya itu jauh lebih cepat dibandingkan pengambilan data dari RAM. Oke, untuk karakteristik dan perbandingannya, immediate itu dia operannya tetap, kemudian efisien untuk konstanta. Kemudian kalau register itu operannya itu fleksibel dan tapi kecepatannya tinggi karena dia kan register gitu. Oke. Nah, kedua metode ini tuh mendominasi program luas segitiga karena tidak menggunakan memori eksternal. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya di sini aku bakalan jelasin terkait 5 instruksi utama assembly X86 yang dipakai di program luas segitiga ini. Yang pertama itu move atau dia tuh memindahkan nilai immediate langsung ke register. Contohnya move EAX16. Nah, kemudian kalau imul itu dia melakukan perkalian bertanda antara EAX dengan EBX. Nah, hasilnya itu
32 bit disimpan kembali di EAX. Kemudian untuk IDIF dan IDIF itu dia membagi pasangan register EDX, EAX dengan EBX secara SIM. Kemudian hasil baginya itu disimpan di EAX. Nah, sisa baginya itu di EDX. Nah, kemudian untuk In1 dia memanggil interrupt untuk menampilkan output hasil ke konsol simulator Davis. Nah, kemudian yang terakhir itu HLT. Nah, atau HAL. Itu dia menghentikan eksekusi program secara penuh. Ini tuh wajib digunakan sebagai terminator agar prosesor itu tidak langsung memproses instruksi berikutnya setelah output yang ditampilkan. Kemudian kita lihat diagram alur yang di bawah kiri ini tuh dia menunjukkan urutan eksekusi instruksi. Jadi move dulu, kemudian imul, kemudian edif-nya. Itu merep- merepresentasikan alur perhitungan isi nilai, kemudian kalikan, kemudian dibagi. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk konsep teknis penting dalam programnya. Nah, untuk konsep teknis penting dalam program itu mungkin dari Delvin dan dari AB udah ngejelasin sebagian kayak isi dari program itu ngejalanin kayak gimana gitu. Nah, mungkin di sini aku bakal lebih nekenin yang konsep pentingnya gitu saat agar program itu bisa ngejalan. Nah, yang pertama tuh di sini ada arsitektur dan register base. Ya, jadi seluruh operasi dilakukan menggunakan register CPU, tidak ada akses ke memori selama proses perhitungan. Nah, itu tuh jadi kayak proses itu hanya berlakunya di register CPU doang. Jadi dia nggak ngelibatin aspek-aspek penting yang di luar CPU-nya. Clear rumus, IDX di clear. Nah, tadi yang udah Abi jelasin juga ada move, ada ADX, ada IDIF juga, ada imul, itu tuh mempunyai fungsinya masing-masing gitu. Bisa lihat di sini bisa dibaca masing-masing tuh kayak misalnya ada alas kali tinggi dibagi dua dibagi secara langsung berarti itu dipakai imbulan menghasilkan perkalian. Sadik itu membagi dengan dua. Mungkin itu kayak ibarat apa program saat kerja itu ngapain tuh, berbagi-bagi sintaksnya. Nah, selanjutnya ada register reus dan akumulator patternnya. Nah, IBX digunakan ulang sebagai operan perkalian imul sekaligus pembagian IDIF menghemat penggunaan register. Nah, selanjutnya di sini ada register reus, yaitu reus seperti kata-katanya, reus itu akan menggunakan kembali. Jadi, fungsinya itu untuk dia bakal menggunain memori yang udah ada gitu. Contohnya kayak misalnya ada perhitungan yang emang udah ada dan perhitungan itu digunakan harus dibutuhkan untuk kedua kalinya dia bakal gunain lagi dan ditaruh itu di reus. Yang selanjutnya keempat itu ada efisiensi penggunaan register. Nah, di sini ada EAX digunakan sebagai akumulator, IBX digunakan sebagai operan perkalian dan pembagian dan mengurangi kebutuhan register tambahan. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada alur eksekusi program. Nah, mungkin untuk alurnya di sini aku mau ngejelasin lebih lebih general aja. Jadi kita pakai perbandingan. Nah, inisialisasi, jadi itu step pertama. Pertama tuh ibarat kayak kita mau masak, kita harus siapin bahan-bahannya gitu. Kita masukkan angka 16 ke register IX-nya sebagai alas dan angka 8-nya ke IBX-nya sebagai tingginya. Terus habis itu dari kita karena kita sudah memasukkan alas dan tingginya, selanjutnya kita ke register IDX-nya di nolin dulu supaya proses pembagian nanti berhasil. Selanjutnya itu ada proses aritmetikanya. Nah, aritmetika ini seperti namanya aritmetika itu pasti hitung-hitungan. Di sini dia bakal main di Imul, di IDIF dan di lain-lainnya gitu. Nah, karena di sini dapurnya kayak contohnya mungkin instruksi Imul itu akan mengalihkan 16 dan 8-nya hasilnya ke 128. Setelah itu dibagi 108 dengan angka 2 menggunakan instruksi IDIF. Nah, untuk yang terakhir itu ada output terakhirnya itu 64 kan ya. Nah, akan ditambung di IX, lalu dipanggil integer satu untuk memunculkan ke layar dan program kita tutup dengan HLT agar prosesnya berhenti bekerja. Jadi ini alur programnya untuk yang apa namanya program yang lagi kita jalanin. Ya boleh di next selanjutnya. Nah, di sini ada hasil eksekusi program dan tampilan simulator. Nah, bisa dilihat di sini simulator Davis ini kita dapatkan memverifikasi bahwa hasil eksekusi program ini telah sesuai dengan ekspektasi. Bisa dilihat dari kode yang ada di layar di sini kita bisa mendapatkan kotak-kotak yang sangat jelas dan hasil 64 itu yang menggunakan perhitungan yang sangat kompleks. Di sini juga bisa kita lihat ada CPU dan trig rate itu every dari 500 ms bisa kita lihat data dengan jelas.
Dan sedangkan IDX tetap bernilai nol karena operasi pembagian tidak menghasilkan sisa nol gitu. Jadi karena dia nggak nilainya nol berarti itu karena hasilnya itu nggak nol berarti kita sesuai step-step kita yang awal harus ke nolin dulu. Karena kalau misalnya kita nggak ke nolin dulu mungkin bakal ada error di hasilnya. Mungkin sekian untuk hasil eksekusi program dan tampilan simulator. Oke, karena slide-nya sudah terakhir, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.